Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Thalabul Ilmi Rasuna Epicentrum. Dan insya Allah kita akan mengupas tentang jual beli organ manusia dengan mengacu kepada buku yang ditulis oleh Dr. Said Abdul Adzim, Halal Haram Dunia Muamalat Kontemporer. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 22. Baik. Seperti yang kita pahami dalam aturan fikih jual beli secara umum, bahwa di antara syarat sah jual beli adalah objeknya harus objek yang memenuhi kriteria mubah. Di antara syarat sah jual beli adalah objeknya harus objek yang memenuhi kriteria mubah. Karena kita tidak diperbolehkan menjual objek yang dilarang untuk dijual. Nah, ada beberapa objek transaksi yang dia tidak diperbolehkan untuk dijual. Jadi, bagian dari syarat jual beli, ini kita bicara di antara syarat jual beli, adalah kehalalan objek akad. Bisa jadi sistem akadnya sistem akad yang benar. Tidak ada praktek riba, tidak ada gharar, namun objeknya objek yang tidak halal. Karena itu bagian dari syarat jual beli adalah harus memenuhi kriteria kehalalan objek akad. Nah, kapan sebuah objek akad itu halal untuk ditransaksikan? Secara umum, objek akad halal ditransaksikan ketika dia memenuhi kriteria halal manfaat. Ketika dia memiliki kriteria halal manfaat. Apabila objek itu objek yang halal manfaat, secara umum dia halal untuk diperjualbelikan. Baik. Karena itu ada beberapa objek yang tidak boleh untuk ditransaksikan. Yang pertama, objek yang haram ditransaksikan. Yang pertama adalah objek yang haram dimakan. Objek yang haram dimakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa benda yang haram dimakan, seperti bangkai, darah, babi, kemudian khamr, hewan yang disembelih untuk selain Allah, dan seterusnya. Maka benda-benda seperti ini, baik dia bentuknya binatang, maupun yang bentuknya bukan binatang seperti minuman khamr, haram untuk diperjualbelikan. Yang kedua adalah objek yang tidak memiliki manfaat mubah. Tidak punya manfaat mubah. Atau tidak memiliki manfaat sama sekali. Benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Karena nggak ada nilai. Tidak ada nilai. Misalnya, contohnya apa, Pak? Orang menjual daun yang jatuh. Ya, misalnya Bapak menemukan ada sehelai daun, ya, daun pohon, entah pohon jambu atau pohon apa, pohon yang banyak di sekitar kita, jatuh, lalu kita ambil, kita jual. Saya jual ini dengan harga 10.000. Andai ada orang yang beli, baik saya beli dengan bayar 10.000. Maka sebenarnya transaksinya transaksi yang batal.
Karena pada hakikatnya daun ini tidak memiliki manfaat sama sekali. Apa manfaat daun ini? Kan banyak. Dan itu dibuang. Tidak dimanfaatkan. Tapi kenapa orang ini mau beli? Bisa jadi karena pertimbangannya kasihan orang ini sampai jual daun tak kasih 10.000. Sehingga niatnya bukan transaksi jual beli, tapi niatnya adalah murni dalam rangka untuk menghibahkan uang atau sedekah uang. Baik. Kemudian yang ketiga, objek tersebut tidak memiliki manfaat yang mubah. Jadi dia punya manfaat tapi manfaatnya haram. Contohnya apa? Berhala. Berhala itu ada manfaatnya enggak? Patung, ya. Makhluk bernyawa, ada manfaatnya. Tapi manfaatnya manfaat yang haram. Dipakai hiasan itu, Pak, hiasan kan manfaat mubah. Patung makhluk bernyawa kalau dipakai hiasan menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk rumah. Sehingga justru menghalangi kebaikan bagi pemiliknya. Karena itu benda seperti ini dipesankan oleh Nabi SAW untuk dihancurkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada seorang tabi'in murid beliau, Abul Hayyaj. Ali mengatakan, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani ya Allah, ala ma ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Maukah kamu saya beri tugas dengan tugas yang pernah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Apa itu? Alla tada' timthalan illa sawaita. Ya. Alla tada' timthalan illa masakhta. Wa alla tada' qabran musyarrafan illa sawaita. Ya. Kalau kamu menemukan ada patung, maka rusak patung itu. Dan kalau kamu menemukan ada kuburan yang ditinggikan, dikasih kicing, apalagi dikasih cungkup, illa sawaita, maka ratakan kuburan itu. Sehingga salah satu di antara tugas yang diberikan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib adalah tugas untuk menghancurkan patung. Baik. Selanjutnya, di antara objek yang haram ditransaksikan adalah objek najis. Benda najis. Benda najis tidak boleh ditransaksikan. Karena benda najis adalah benda yang haram dimakan. Dan tidak ada makanan yang mubah yang statusnya najis. Tidak ada makanan yang mubah yang statusnya najis. Karena benda najis tidak boleh dimakan. Sehingga konsekuensinya tidak boleh ditransaksikan. Baik. Ini berkaitan dengan masalah halal manfaat. Kemudian yang kedua adalah kehormatan. Kehormatan karena aturan. Yang kedua, karena kehormatan karena pertimbangan aturan. Ada objek yang dia halal manfaat, tapi karena dia punya kehormatan dan itu ditetapkan dalam aturan, maka dia tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa dalam hal ini? Yang pertama, manusia merdeka. Ya, manusia merdeka. Manusia merdeka tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga perbuatan trafficking, ya, jual beli manusia adalah tindakan haram, ya, dan dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang, aku akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun ba'a khurran fa'akala thamana. Ada orang yang menjual orang merdeka, lalu dia memakan hasil penjualannya. Dan itu terjadi di masa silam. Bahkan juga termasuk terjadi di masa belakangan. Di zaman penjajahan, salah satu di antara pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh sebagian penjajah adalah menjadikan manusia sebagai budak lalu dijual. Padahal aslinya dia itu orang merdeka. Ya. Manusia merdeka jadikan tawanan, kemudian dia dijual. Baik.
Dan manusia merdeka ketika diperjualbelikan, maka dia berarti melanggar kehormatan manusia itu sendiri. Karena itulah dia tidak boleh diperjualbelikan, mengingat di sana ada kehormatan yang dijaga oleh aturan syariat. Berbeda dengan budak. Kalau budak boleh diperjualbelikan karena syariat membolehkan hal itu, sehingga untuk manusia yang statusnya budak tidak masuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah organ manusia. Organ manusia. Baik organ yang bisa tumbuh, seperti apa? Rambut, darah, ASI, dan yang lainnya. Maupun organ yang tidak bisa tumbuh. Ya. Seperti apa? Ginjal, liver bisa ya. Ginjal, jantung, ya. Kemudian paru, yang dia tidak bisa tumbuh. Kemudian bola mata, dan seterusnya. Semua ini tidak boleh diperjualbelikan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh aku telah memuliakan Bani Adam. Baik. Berangkat dari sinilah para ulama membuat aturan tentang hukum masalah transplantasi organ manusia dan aturan yang melarang praktek jual beli terhadap organ manusia. Kita akan baca keterangan yang ditulis dalam buku Halal Haram Bisnis Kontemporer. Baik, kami persilahkan kepada moderator untuk membaca teks buku ya. Silahkan, Pak. Baik, bismillah. Hukum menjual darah dan organ tubuh manusia. Darah dan organ tubuh manusia tidak bisa dihargai dengan harga tertentu. Seseorang pun tidak memiliki hak untuk menjual organ tubuhnya. Namun, ia diperbolehkan memberikannya untuk mengharap pahala semata dan dalam kondisi darurat. Jika ada orang yang dalam kondisi darurat tidak menemukan seseorang untuk diberi, maka ia boleh membeli untuk menghindari kebinasan dirinya, sedangkan dosanya ditanggung oleh pihak penjual. Bila pihak pendonor darah atau organ lainnya disodori sejumlah uang dari pihak lembaga tertentu, maka hendaknya ia menginfakkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Majelis Al-Majma' Al-Fiqhi berpendapat bahwa dalil-dalil yang dipakai oleh kalangan yang membolehkan menggunakan organ tubuh orang lain adalah pendapat yang kuat. Oleh karenanya, Al-Majma' Al-Fiqhi memutuskan beberapa hal berikut ini. Pertama, bila salah satu organ tubuh seseorang yang masih hidup diambil, lalu dipakai oleh orang lain yang sangat membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawanya atau membantu memfungsikan organ pokok tubuhnya, maka tindakan ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan kemuliaan manusia terkait dengan pihak orang yang diambil organ tubuhnya. Juga hal ini mengandung kemaslahatan yang besar dan memberikan kebaikan bagi orang yang dibantu. Ini merupakan amalan yang disyariatkan dan terpuji bila mana terpenuhi beberapa syarat berikut ini. Apa Ustaz, Anda ganti share screen-nya Ustaz? Baik. Halaman berikutnya. Baik, kita berikan penjelasan terlebih dahulu ya. Baik. Jadi tadi kita telah mendapatkan keterangan dari penulis bahwa organ manusia tidak bisa dihargai, dalam arti tidak boleh diperjualbelikan. Karena kalau sesuatu itu sudah jadi objek jual beli, berarti dia hilang status kemuliaannya. Jika sesuatu sudah jadi objek jual beli, hilang status kemuliaannya. Karena itu organ manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dimuliakan oleh Allah, tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Saya sebutkan beberapa pertimbangan yang lain. Kenapa tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan organ manusia? Pertama, organ manusia itu bukan milik manusia. Ini penting ya untuk dipahami.
kita punya tangan, kita punya wajah, punya kepala, dan seterusnya. Dalam syariat kita, itu tidak dianggap sebagai milik kita. Al-a'dha laysat milkan lil insan. Organ itu bukan milik manusia. Dan tidak ada izin untuk memperjualbelikannya secara syar'i. Karena itu, ketika manusia menjual organnya, berarti masuk dalam kategori menjual barang yang tidak dia miliki. Padahal, bagian dari syarat jual beli adalah objeknya harus dimiliki oleh penjual. Ini pertimbangan yang pertama. Baik. Yang kedua, bahwasanya anggota badan manusia muhtaramatun mukarramah. Dia adalah benda yang dimuliakan. Dan transaksi jual beli yunafil ihtiram wa takrim. Adanya transaksi jual beli menyebabkan status kemuliaan itu menjadi hilang. Yang ketiga, andaikan diizinkan bagi manusia, lau futihal babu linnas, andaikan diizinkan bagi manusia untuk melakukan transaksi jual beli anggota badan, la tasara'u ila bai'i a'dha'ihim ghairi nadhirina ila ma qad ya'udu alaihim min dararin bisababi dzalika. Maka mereka akan melakukan pelanggaran dalam bentuk menjual anggota badannya sendiri tanpa mempertimbangkan apakah itu membahayakan dirinya ataukah tidak. Ada orang punya utang banyak gitu ya. Biasanya harapannya apa? Ketika dia dikejar-kejar oleh debt collector, sementara dia tidak punya harta yang bisa digunakan untuk menutupi utangnya. Dalam bayangan dia, kapan dia bisa mati? Andaikan dalam hidup ini boleh bunuh diri, mungkin dia akan segera bunuh diri. Lalu dia melihat, ada satu celah, biar saya bisa cepat mati. Caranya gimana? Jual beli ginjal kan dibolehkan secara syariat. Ya. Andaikan ya, saya bicara pengandaian. Andaikan syariat membolehkan jual beli anggota badan manusia, maka itu jadi bahan pelarian bagi orang, media pelarian bagi orang yang dia menghendaki agar bisa segera hilang dari bumi ini. Saya pengen segera mati. Punya masalah keluarga, punya masalah ekonomi, punya masalah. Akhirnya dia jual ginjal, dia jual darah, dia jual apalagi organ dalamnya, dia jual paru-paru. Sudahlah, biar saya cepat mati. Apalagi setelah itu dia dapat duit, dipakai untuk nutupi utangnya. Dan dia berharap bisa cepat mati. La haula wala quwata illa billah. Akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Ya. Sehingga adanya larangan transaksi ini saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah terjadinya potensi kerusakan yang lebih besar. Pertimbangan yang keempat, bahwa melakukan praktek jual beli anggota badan manusia, baik muslim maupun kafir, larangan ini berlaku bagi semua ya, baik muslim maupun kafir, melanggar firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh aku telah muliakan Bani Adam, dan aku taruh mereka di daratan, dan mereka juga bisa hidup di lautan dengan cara menunggangi perahu. Aku berikan kepada mereka rizki dari yang halal, dan aku lebihkan mereka dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluk yang kami ciptakan lainnya. Kita lebih unggul dibandingkan hewan-hewan. Ya. Mereka tidak bisa berjalan tegak, kita bisa berjalan tegak. Mereka kalau makan langsung dengan mulutnya, kita makan dengan tangan. Itu gajah, Pak, makannya pakai tangan ya. Tapi kan adanya di hidung. Belalai gajah yang panjang itu statusnya sebagaimana layaknya hidung. Baik. Manusia dengan ciptaan seperti ini paling sempurna, paling cakep secara fisik gitu ya. Paling tegak dan seterusnya. Maka dengan melakukan transaksi jual beli ini melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 70. Baik. Kemudian di sini tadi disebutkan
ada keputusan Majma' Fikih Islami. Keputusan ini adalah keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami di bawah OKI. Karena Majma' itu ada dua ya. Ada Majma' di bawah Rabithah dan ada Majma' di bawah OKI. Qarar ini, keputusan ini adalah keputusan Majma' Fikih Islami di bawah OKI, Munadzamah Muktamar Islami, organisasi kerjasama Islam, yang diselenggarakan pada muktamar di Jumadal Akhirah tahun 1408 Hijriah, bertepatan dengan Februari tahun 88 Masehi, 1988. Setelah dilakukan diskusi, maka memutuskan beberapa hal. Di antaranya, kita coba baca di halaman 23. Silahkan. Baik. Nomor 1. Pengambilan organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya secara normal. Sebab kaidah syariah menetapkan bahwa mudarat tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan mudarat yang sama dan sejenisnya. Sebab dalam kondisi seperti ini termasuk tindakan menjerumuskan diri kepada kebinasaan, di mana tindakan ini tidak diperbolehkan secara syariat. 2. Pemberi organ tersebut dilakukan secara sukarela oleh pendonor tanpa ada paksaan apapun. 3. Penanaman organ tubuh tersebut merupakan satu-satunya sarana kedokteran untuk mengobati yang sakit atau yang dalam kondisi darurat. 4. Proses pengambilan dan penanaman organ tersebut terbukti menuai keberhasilan, baik secara adat maupun hukum umum. Baik. Ini beberapa batasan yang diberikan oleh Majma' Fikih Islami terkait masalah donor organ manusia. Kalau kita simpulkan di sini, Majma' memberikan batasan yang pertama, ini hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Berarti dijadikan sebagai solusi terakhir. Ya. Sehingga kalau ada orang yang sakit dan dia bisa diobati tanpa harus melakukan implantasi, tanpa harus melakukan proses donor organ, maka itu yang dipilih. Baik yang sifatnya bisa tumbuh kembali maupun yang tidak bisa tumbuh kembali. Nah, sehingga ini dijadikan sebagai solusi terakhir. Pak, ini sudah nggak ada solusi yang lain, ginjal pasien ini sudah rusak, nggak bisa kami obati, dan harus kami amputasi. Jika mau difungsikan ginjal yang lain, silahkan. Dan harus ada pendonor ginjal. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ketika dilakukan donor, maka harus dipastikan, poin 4 dari pernyataan yang disampaikan oleh Majma', proses pengambilan dan penanaman organ tersebut terbukti menuai keberhasilan. Dan perhitungannya adalah kembali kepada adat. Di sini baik secara adat itu maksudnya adalah urf. Dan yang paham pertimbangan dokter. Yang paham adalah pertimbangan dokter. Baik secara adat maksudnya adalah terbukti secara urf dengan mengacu kepada pertimbangan dokter. Kalau tidak terbukti, maka tidak boleh dilakukan. Sehingga misalnya ditanya dokter, itu kalau betul nanti ada yang donor ginjal lalu dipasang, kira-kira bisa mengurangi resiko sakitnya berapa persen? Insya Allah Pak sembuh. Ya, insya Allah sembuh kalau memang ada yang donor. Sehingga sekarang kalau sakitnya di posisi cukup parah, dengan adanya donor bisa mengurangi resiko sakitnya sampai 90%. Berarti manfaatnya terwujud. Karena bagian dari syarat orang boleh menerjang yang haram dalam posisi darurat adalah manfaatnya terwujud. Tapi kalau sifatnya masih diragukan, ya saya nggak yakin. Cuman itu salah satu solusi. Tapi saya nggak yakin. Karena misalnya, orang ini juga sakit di banyak titik. Ginjal sakit, jantung sakit,
paru sakit, apalagi liver sakit, limpanya juga kena. Wah banyak titik Pak ya. Iya banyak titik dia. Terus gimana? Kalaupun diperbaiki ini, nanti yang ini perlu perbaikan juga, yang banyak onderdil yang harus diganti. Baik, pilihannya begini ya. Kalaupun ada orang yang donor, itu kan ketika donor berarti dia punya resiko madorot. Yang pendonor ini punya resiko madorot. Tapi penerimanya, posisi resipien, dia ternyata juga nggak begitu berpengaruh ketika dikasih ginjal tersebut. Maka sebaiknya ini tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena nggak ngefek. Ya, buat apa dikasih donor wong nggak ngefek? Yang lain juga masih sakit. Baik. Sehingga di posisi ini bisa jadi tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan untuk melakukan proses donor. Nah. Kemudian ketentuan berikutnya, yang ketiga, bahwa dalam proses itu tidak membahayakan pendonor, dalam arti tidak mengancam kelangsungan hidupnya, sehingga dia masih bisa bertahan. Si pendonor akan bisa bertahan dalam hal ini, nggak langsung mati, sehingga nggak boleh jantungnya A pindah ke B, terus nasib A-nya gimana? Ya sudah, hidup tanpa jantung, ya mati. Nggak boleh seperti ini. Tapi kalau yang punya dua ya, ginjal misalnya, ginjalnya A sehat dua-duanya, diambil satu, A masih kuat dengan satu ginjal, diberikan ke B, sehingga B dengan satu ginjalnya A insya Allah akan bisa bertahan. Dua-duanya bisa bertahan hidup, insya Allah tidak masalah. Nah. Namun kalau ketika diambil bisa menyebabkan nyawanya A hilang, tidak boleh. Karena tidak boleh menyelamatkan nyawa B dengan mengorbankan nyawa A. Loh kok bisa? Sebab nyawa B tidak lebih terhormat dibandingkan nyawa A. Sehingga tidak boleh membunuh A dalam rangka menyelamatkan B, sebagaimana tidak boleh membunuh B dalam rangka menyelamatkan A. Allah telah atur nyawa manusia, sehingga tidak boleh ada orang yang dibunuh dalam rangka menyelamatkan nyawa orang lain. Karena itu terkait hukum paksaan dalam melakukan pelanggaran, para ulama memberikan pengecualian. Jika ada orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, bolehkah dia mewujudkan paksaan itu? Si A dikasih pedang. Si A dikasih pedang. Di hadapannya ada B, seorang muslim yang ditawan. A tawanan, B tawanan. B ditawan, diikat. Kemudian A disodori pistol. A disodori pistol. Sembelih B. Kalau enggak, kamu tak tembak. Boleh enggak dengan menggunakan pedang itu A menyembelih B? Enggak boleh. Kenapa? Karena nyawa A tidak lebih mulia dibandingkan nyawa B. Loh, saya kan dipaksa. Kalau enggak, nanti saya ditembak. Ya meskipun. Nah, berarti kalau gitu nanti saya yang mati. Kalau saya nggak bunuh B. Kalau kamu mati disebabkan karena ulah musuh. Kamu ditembak oleh musuh. Bukan kamu bunuh diri. Tapi kalau kau bunuh B, kau berdosa. Membunuh B untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Padahal nyawamu tidak lebih mulia dibandingkan nyawa B. Sehingga biarkan musuh yang membunuh kamu, bukan kamu yang membunuh sesama muslim. Karena seseorang tidak boleh menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan nyawa orang lain. Nah, batasan ini juga dipakai dalam donor ya. Sehingga kalau A mau donor ke B, maka tidak boleh ketika proses donor itu dilakukan langsung mengancam nyawa A. B terselamatkan tapi A mati, tidak boleh. Terus gimana Pak? Ya sudah, kembali kepada tadi ya, bahwasanya nyawa B tidak lebih mulia dibandingkan nyawa A. Kemudian yang keempat,
pendonor harus sukarela, bukan dipaksa. Kalau dipaksa nggak berlaku. Tayyib. Insya Allah cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Majma'. Sehingga saya hanya merapikan urutannya. Kalau kita rapikan urutan di halaman 23 itu ya, dari nomor 1 sampai 4, urutan yang lebih tepat adalah 3. Ya. 3 dulu sebagai pertimbangan dasar. Ini dijadikan sebagai pilihan terakhir. Bahwasanya proses donor organ itu dijadikan sebagai pilihan terakhir. Karena darurat membolehkan adanya pelanggaran, tapi dijadikan sebagai pilihan terakhir. Yang kedua, bahwasanya terbukti kalau itu dilakukan akan menghasilkan manfaat. Yang ketiga, tidak membahayakan bagi pihak yang pendonor, ya, karena nyawa pasien tidak lebih mulia dibandingkan nyawa pendonor. Dan yang terakhir, tidak ada paksaan. Baik. Kemudian kita lihat keputusan yang kedua. Syariat bila dilakukan dengan prioritas berikut ini. 1. Mengambil organ tubuh mayit untuk menyelamatkan seseorang yang sangat membutuhkannya dengan syarat pihak yang diambil organnya telah masuk pada usia mukallaf, yaitu melaksanakan beban syariat dan telah mengizinkannya semasa hidupnya. 2. Secara mutlak dibolehkan mengambil organ hewan yang halal dagingnya dan disembelih secara syar'i, atau adanya sebuah keharusan menanam organ hewan tersebut ke tubuh seseorang yang sangat membutuhkannya. 3. Mengambil sebagian organ tubuh seseorang untuk ditanamkannya atau untuk menambal di tubuhnya sendiri, seperti mengambil sebagian kulit atau tulangnya untuk menambal bagian tubuhnya yang lain saat membutuhkannya. 4. Memasang organ buatan yang terbuat dari besi atau lainnya di tubuh seseorang untuk memulihkan kondisinya yang sakit, seperti persendian, penambal hati, dan lain sebagainya. Keempat kondisi ini diperbolehkan oleh Majelis Al-Majma' Al-Fiqhi, ditinjau secara syariat sesuai dengan syarat-syarat di atas. Baik. Kemudian Majma' Fikih Islami menetapkan beberapa hal yang dibolehkan dalam praktek donor organ ya. Pertama adalah mengambil organ mayit ya, untuk menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan. Ini tasawurnya gimana, gambarannya gimana? Karena rata-rata orang mati itu kan biasanya dalam kondisi dia sakit ya. Sakit sehingga kualitas fisiknya menurun. Maka otomatis organ-organnya juga akan menurun. Lalu gimana dia bisa berwasiat, nanti kalau saya mati, jantungku kasihkan A, ginjalku kasihkan B, lalu paruku kasihkan C. Lawang dia saja kondisinya menurun, organnya sudah banyak yang rusak, usianya sudah 80 tahun ke atas. Dikasihkan kepada orang yang lebih muda misalnya. Dia dikasih paru yang usianya sudah 80 tahun. Dikasih ginjal yang usianya sudah lebih dari 90 tahun. Nggak memberikan banyak pengaruh. Baik. Terus gambarannya gimana? Orang mau mati, lalu dia ngasihkan organnya. Gambarannya adalah ketika orang itu mau dieksekusi. Ada orang yang dia dalam kondisi sehat walafiat, melakukan pelanggaran yang mengharuskan dia harus dieksekusi mati. Contohnya apa? Kisos. Contoh yang lain, rajam misalnya. Contoh yang lain, ya beberapa kasus pelanggaran yang mengharuskan dia dieksekusi mati. Lalu dia berpesan, nanti kalau saya mati silahkan ginjal saya diambil, si A itu membutuhkan ginjal, kasihkan ke si A. Kalau saya mati, silahkan bola mata saya diambil, si B itu membutuhkan bola mata, silahkan kasihkan B. Baik, Majma' membolehkan itu, dengan syarat, pihak yang diambil organnya harus mukallaf, berarti dia sudah dewasa. Dan yang kedua, dia mengizinkan semasa hidupnya, sehingga statusnya adalah hibah, organ, mendekati kematiannya.
Sehingga ini diambil setelah dia mati, setelah eksekusi itu dilakukan. Yang kedua, mutlak boleh mengambil dan menggunakan organ hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i. Misalnya implantasi salah satu unsur jantung di kambing lalu dipindah ke manusia. Boleh. Andai kan itu bisa dilakukan. Nah, apalagi adanya keharusan untuk melakukan hal itu. Misalnya, ini sangat cocok, organ ini bisa dipakai untuk nambal kekurangan yang ada di manusia. Klep jantungnya misalnya. Kenapa Pak, kok nggak langsung saja jantung kambing taruh jantung manusia? Ya, kejut listriknya kan beda. Jantung bergerak dengan apa? Salah satunya adalah karena dia ada sistem elektrik, sehingga ada arus yang menyebabkan jantung itu berdetak. Baik, intinya pertimbangan kedokteran. Yang ketiga, mengambil sebagian organ tubuh lalu dipindahkan ke organ yang lain. Yang banyak itu kulit ya. Kemudian contoh yang lain adalah tulang. Contoh yang lain daging. Ada orang yang dipakai untuk operasi itu mengambil daging dari pantat. Tapi ceritanya setelah itu beliau tidak bisa duduk dengan normal. Jadi kalau duduk ya, selalu hampir mau jatuh gitu ya. Masya Allah. Padahal yang diambil itu nggak banyak. Langsung dia nggak bisa duduk dengan normal. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kelebihan bagi kita ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Kita kalau melihat orang yang sakit, ada kekurangan baik fisik lahiriah maupun yang enggak kelihatan, perlu Anda banyak bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan bagiku sehingga aku tidak mendapatkan ujian sebagaimana dialami oleh fulan yang mengalami kondisi seperti itu. Gara-gara ginjalnya rusak, dia harus tiap hari cuci darah. Dan tentu saja orang yang cuci darah itu ya tidak bisa selama-lamanya. Dan berdasarkan pengalaman yang ada di masyarakat, cuci darah itu intensitasnya semakin bertambah. Karena ternyata kerusakan ginjal itu dengan cuci darah tidak semakin membaik, tapi semakin menurun. Sehingga harus semakin sering cuci darah. Kemudian diperbolehkan menggunakan organ buatan yang terbuat dari bahan apapun selama bukan bahan yang najis untuk dipasang di organ manusia. Ya, seperti platina ya. Kemudian alat-alat tambal untuk operasi dan seterusnya. Baik. Fenomena ini termasuk salah satu di antara fenomena kontemporer, kita lihat di buku ya, termasuk di antara fenomena kontemporer yang berkembang, yang menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa pintu ijtihad tidak mungkin ditutup untuk kasus yang baru. Sebab pintu ijtihad akan tetap terbuka bagi siapapun yang mencermati masalah ini. Di sisi lain, fenomena ini merupakan salah satu contoh bahwa syariat telah memenuhi kebutuhan manusia di setiap waktu dan tempat. Segala puji bagi Allah yang telah rela Islam sebagai agama kita. Allah telah jadikan Islam sebagai agama kita dan aturannya sangat lengkap yang itu tidak ada dalam agama yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, sangat jelas penjelasannya Ustaz. Taib ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Silahkan. Para jamaah rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya langsung ke Ustadz bisa melakukan raise hand di aplikasi ataupun bisa mengetik pertanyaan melalui kolom chat.
Bismillah, semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Di sini sudah ada yang masuk Ustadz melalui pertanyaan di kolom chat, Ana izin bacakan. Yang pertama Ustadz, bagaimana hukum menjual mayat manusia yang tidak diketahui identitasnya untuk kepentingan perkuliahan? Seperti waktu saya kuliah Fakultas Kedokteran, biasanya ada mayat untuk sarana belajar anatomi. Awalnya mayatnya utuh, dan semakin lama mayatnya dipotong-potong, diambil organnya. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Baik. Ada fatwa yang pernah saya baca tentang itu ya. Jadi tentang hukum jual beli mayat orang kafir untuk dijadikan sebagai sarana belajar. Saya coba bacakan fatwa ini atau keterangan ini ya. Barangkali kita bisa jadikan sebagai acuan. Syekh Dr. Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti dalam risalah beliau Ahkamul Jirahah At-Tibbiyah wal Atharul Mutarattibah 'alaiha, hukum seputar operasi kedokteran, Al-Jirahah At-Tibbiyah, seputar operasi kedokteran dan pengaruhnya. Di situ dinyatakan alladhi yatarajjahu fi nadhari wal ilmu indallah huwal qawlu bijawazi naqlil a'da al-adami minal hayyi wal mayyit lakin bisyarti an yakuna syahsul manqul minhu al-udwu kafiran. Pendapat yang rajih dalam pandanganku, wallahu alam, adalah pendapat yang membolehkan memindahkan organ manusia dari yang hidup maupun yang mati, dengan syarat organ yang dipindahkan itu berasal dari badan orang kafir. Kemudian beliau menyebutkan alasan tarjih ini. Karena orang kafir la yadkhulu dimnahu lianna ta'dzibahu fil akhirah maqsudun syar'an. Karena orang kafir itu tidak dijamin dan dia akan mendapatkan azab di akhirat. Sehingga kalau dia sudah mati, dia akan mendapatkan adab di akhirat. Dan itu menjadi tujuan syariat. Karena itu, wa min thamma jaza akhdhu syai'in min jussatihi lisaddi hajatil muslimin. Boleh mengambil sebagian dari mayat orang kafir untuk kebutuhan kaum muslimin. Ya. Sehingga dengan pertimbangan ini, maka diperbolehkan jika ada kepentingan mendesak untuk kegiatan pendidikan, boleh menggunakan jasad orang kafir. Ya. Kemudian di sini ada keterangan dari Majma' Fikih Islami, dari keterangan lajnah ya. Jadi di keterangan lajnah tentang hukum tasyrih jussati muslimin min ajli tahqiqil masalih wa khidmati tibbiyah, hukum melakukan bedah mayit muslim karena ada kebutuhan tertentu, ada kemaslahatan besar atau dalam rangka untuk melayani praktek kedokteran. Ya. Di sana lajnah mengatakan sabatat ismatu damil muslim bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Kehormatan muslim itu terjaga berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Sebagaimana terdapat banyak nas yang menunjukkan kemuliaan muslim dan memperhatikan kehormatan muslim setelah dia meninggal. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kasru admil muslim ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang seorang muslim ketika mati
statusnya, dosanya sebagaimana mematahkan tulang muslim yang masih hidup. Kemudian lajnah menyebutkan banyak dalil, lalu disebutkan ila ghairi dzalika mimma yadullu ala ismati damil muslim, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kehormatan darah seorang muslim dan wajib untuk dimuliakan baik hidup maupun mati. Dan itu menjadi sesuatu yang ma'lum minad din bid darurah, kaidah dasar bagian dari agama. Sehingga fa'aghna 'anil istidlali alai, sehingga kita sudah sangat tercukupi dengan semua dalil itu. Wa yultahaku bil muslim fi ismati damihi, dan disamakan dengan kehormatan darahnya seorang muslim adalah kehormatan kafir mu'ahad. Baik kafir mu'ahad karena perdamaian atau karena jaminan keamanan atau karena dia bayar jizyah, maka tidak halal darahnya. Dan tidak halal mengganggu orang yang dia mendapatkan jaminan perlindungan. Sehingga tidak boleh dihinakan setelah dia mati. Tayyib. Berarti batasan yang diberikan oleh lajnah, orang kafir yang boleh dimanfaatkan jasadnya adalah orang kafir yang statusnya bukan kafir mu'ahad. Wallahu alam. Ini yang bisa kami temukan ya. Coba kita لغرض التعلم الطبية. ما شاء الله. لغرض التعلم. Coba kita buka ini. Ada juga fatwa yang membahas tentang hukum melakukan bedah organ untuk kegiatan belajar. Penjelasan di Islam Web, Fatwa Syabakah Islamiyah, bahwasanya memang belajar itu bagian yang dibutuhkan oleh umat. Lalu di sini dikasih penjelasan, kesimpulan bagian bawah ya. Idza wujijat jussatul mayyit al-kafir wa suddat bihal hajatu lit-ta'lim, apabila dijumpai mayat orang kafir dan itu sudah cukup untuk kebutuhan kegiatan belajar, atau ditemukan sarana belajar at-tasyrih dengan cara bedah organ tanpa intihaki hurmatil mayit, tanpa merusak kehormatan mayit, maka itu yang harus dipilih. Fala yajuzu, karena itu tidak boleh menggunakan mayit muslim fit tasyrih untuk bedah organ, li'anna ad-darurata tuqaddaru bi qadariha, karena posisi darurat itu tidak boleh dilanggar kecuali pada batasan yang telah ditetapkan. Dan ada fatwa yang terbit ya, waqad sadarat al-fatwa, ada fatwa yang terbit sesuai dengan apa yang kami sebutkan tadi. Pertama adalah fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama KSA di konferensi yang ke-9 pada keputusan nomor 47 tahun 1420 Hijriah. Kemudian juga kemudian keputusan Majma' Fiqih Islami di Mekah pada muktamar yang ke-10 bulan Safar tahun 1408 Hijriah. Kemudian Lajnah Ifta Al-Azhar di Mesir pada tahun 71 Masehi. Jadi ini kasus-kasus lama yang sudah ada di masa silam ya. Barangkali kita belum lahir, para ulama di masa silam mereka sudah berkumpul membahas masalah-masalah itu, dan mereka memberikan batasan diperbolehkan selama yang digunakan adalah jasad orang kafir. Karena itu kalau jasad orang yang tidak dikenal, jika dia secara umum berasal dari negeri muslim dan punya ciri-ciri sebagai muslim, pada asalnya
hukumnya tidak boleh. Sehingga harus jasad dari orang yang tidak punya kehormatan secara syar'i. Wallahu a'lam. Sekedar sharing Ustaz ya. Jadi kalau kejadiannya udah lama nih Ustaz ya. Jadi sekitar berapa belas tahun yang lalu itu adik anak kan kuliah di kedokteran. Jadi dia menceritakan bahwa yang jasad yang dipakai untuk belajar itu biasanya itu jasad yang tidak diklaim sama keluarga. Jadi mungkin ada orang yang dirawat dan tidak ada keluarga, tidak diketahui identitasnya. Dan itu di sekian lama disimpan, tidak ada yang mengklaim, itu yang dipakai itu. Tapi itu kejadiannya udah belasan tahun yang lalu Ustaz ya, waktu adik anak masih kuliah di kedokteran. Jadi itu memang tidak diketahui. Hukum asalnya harusnya dikubur. Jadi, hukum asalnya dikubur. Baik, semua jenazah itu hukum asalnya dikubur. Cuma di sini kan ada kebutuhan ya. Kemudian mengharuskan orang itu untuk belajar. Maka solusi yang diberikan oleh para ulama, kalau harus demikian, ya berarti ini satu yang sifatnya al-hajatun zalu manzilat ad-darurah, kebutuhan yang sampai pada tingkatan darurat. Dan jika sampai pada tingkatan darurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat di sini ada batasannya. Sehingga yang boleh dipakai adalah jenazah yang tadi kita sebutkan, dia non-muslim. Yang kedua, muslimnya bukan muslim mu'ahad. Kalau menurut lajnah, harus muslim yang bukan mu'ahad. Misalnya tawanan, ya. Atau misalnya orang yang memerangi kaum muslimin, jadi orang kafir harbi. Itu boleh diberlakukan seperti ini. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Untuk jamaah ada ingin bertanya langsung ke Ustaz, silakan menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom. Dan ini termasuk masalah besar ya, masalah kontemporer seperti ini, masalah besar yang barangkali bukan saya posisinya yang berhak untuk memberikan jawaban real, jawaban dan detail. Mungkin Anda jika masih belum menemukan jawaban yang lebih rinci, bisa ditanyakan ke para asatidzah yang lebih senior, seperti Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Badri, yang beliau lebih memahami masalah ini. Ya. Baik Ustadz. Di sini ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Ustadz mau tanya, bagaimana kalau pendonor, misalnya pendonor ginjal dalam keadaan sekarat? Jadi kita itu menunggu saat dia meninggal di rumah sakit. Karena kan mungkin harus fresh ya Ustadz ya kondisinya. Itu gimana Ustadz ya? Kasusnya seperti tadi ya, berarti beliau sudah mau menghibahkan organnya. Baik. Sebelum meninggal atas keinginan pribadi, bukan paksaan. Sehingga menjelang sekarat beliau sudah ngomong, nanti ginjal saya silahkan diambil, kasihkan siapa yang membutuhkan. Atau kasihkan si A yang membutuhkan itu. Insya Allah tidak masalah. Dan hanya boleh diambil setelah betul-betul orangnya meninggal. Dan masalah prosesnya itu kan harus fresh. Ya memang harus fresh. Sehingga begitu selesai meninggal, silahkan bagi dokter yang menangani itu untuk segera mengambilnya dan memindahkannya ke orang yang membutuhkan. Dengan ketentuan tadi, sebagaimana keterangan dari Majma' Fikih Islam. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Jamaah ada yang ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom. Untuk di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan Ustaz. Ustaz maaf, bagaimana kalau menuliskan di surat wasiat Ustaz bahwa apabila meninggal boleh didonorkan, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Wallahu a'lam, saya belum tahu tentang itu. Jadi kasus yang disampaikan oleh Majma' itu ada orang yang membutuhkan ya. Lalu si calon mayit ini dia tahu dia itu butuh. Kemudian dia pingin tabarruk, pingin melakukan akad sosial dengan memberikan organ dia setelah dia mati. Mungkin dia merasa kayaknya saya yang mati duluan karena saya mau dieksekusi misalnya. Saya mau
misalnya dia mau dikasih hukuman mati, kemudian dia sampaikan kepada keluarga orang yang butuh organ tadi, nanti kalau saya mati silahkan organ saya diambil. Namun kalau sifatnya nggak ada sebab seperti itu, tiba-tiba dia berwasiat, nanti kalau saya mati organ saya silahkan diambil, disimpan untuk dikasihkan kepada siapa yang membutuhkan. Wallahu alam, saya tidak mengetahui tentang hukum ini. Berarti kalau yang pendonor itu dimandikan dulu atau diambil donor dulu atau gimana, Ustaz? Bagian tubuhnya diambil dulu lalu dimandikan, atau dimandikan dulu Ustaz baru diambil donornya? Setelah beliau meninggal ya. Ya. Setelah beliau meninggal, dohirnya diambil dulu, karena nanti kan pasti ada kotoran, darah dan seterusnya. Setelah itu dijahit ulang, ditutup, ya, baru dimandikan, sehingga dia dibersihkan bersama darah-darah yang keluar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan di kolom chat dan resen tidak. Oh, ada yang resen Ustaz, masih boleh Ustaz? Silakan. Baik. Kepada Akhi Ridwan Naufal, tafadhol Akhi. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Mohon maaf agak sensitif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Misalnya ini saya pengantin aja biar ada orang yang tersinggung. Misalnya ada kecelakaan, terus yang korban meninggal sekarat, terus si pelaku masih selamat atau keadaannya masih agak-agak sehat, terus ketika itu dia merasa bersalah gitu kan. Dia mungkin karena mabuk atau karena apa, belum alam ya, terus dia merasa bersalah, terus dia bilang sama keluarganya, karena saya sudah membuat celaka si pelaku ini, si korban ini, terus saya akan bertanggung jawab, misalnya saya akan mendonorkan bagian yang rusaknya itu. Terus sama keluarganya dia, keluarga pelaku diridoi, terus ngomong sama korban juga diridoi. Terus itu keluarga korban balas budi itu, misalnya ngasih duit, ngasih uang ke korban ke pelaku, karena kan tau kan juga ada keluarga kan. Nah itu apakah boleh? jadi pelaku menjual organ dia Bukan, untuk dia itu merasa pertama-tama dia itu ikhlas dan ridho mendonorkan organnya. itu. Tapi tiba-tiba korban tuh iba gitu, karena dia kan punya keluarga. Terus ini saya kasih imbalan untuk keluarga, itu apakah boleh? Didonorkan ke siapa, Pak? Begini, intinya organ dalamnya pelaku didonorkan ke Korban. Ke korban. Terus itu udah disetujui kedua pihak. Berarti korban terus selamat setelah itu. Selamat, terus tapi beberapa hari kemudian si korban itu meninggal karena mungkin udah ajalnya mungkin ya. Terus si keluarga korban itu iba gitu, Merasa kasihan kemudian ngasih uang ke pelaku. si pelaku untuk keluarga si pelaku, apakah itu boleh? Baik. Taib. Yang kami pahami seperti ini ya. Kalau dalam Al-Quran bahwasanya orang ketika melakukan tindakan melukai orang lain sampai pada taraf hampir membunuh dia, seperti kejadian kecelakaan, maka balasannya adalah dengan membayar fidyah. Sehingga dia harus membayar fidyah, diserahkan kepada orang yang menjadi keluarga korban. Sehingga kalau si A nabrak si B sampai akhirnya si B ini sekarat lalu mati, maka nanti A bayar diat, ya, bayar diat atau fidyah, diserahkan kepada keluarga B. Itu aturan bakunya. Baik.
Sementara dari kasus yang Bapak sampaikan, wallahu alam kami belum menjumpai, dan banyak hal yang saya tidak tahu tentang masalah ini, dan sekali lagi ini masalah besar yang barangkali bukan posisi saya yang bisa menjawabnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya? Nah, Masih boleh Ustaz? terakhir, Baik. Terakhir, kepada Taruna Rahmat Riyadi. Tafadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa hukum seorang muslim mendonorkan diri menjadi kadaver untuk praktek kedokteran? Terima kasih. Yang didonorkan apa, Pak? Taruna, Akhi Taruna. Ya, yang didonorkan mayit setelah meninggal. Nah, wallahu alam. Saya nggak paham tentang ini, terus terang ya. Jadi ada banyak hal masalah kedokteran yang saya belum mempelajarinya. Fikih tentang kedokteran ini di Indonesia nampaknya memang masih jarang untuk diangkat ya. Sehingga terkait masalah donor organ, kemudian donor fisik dan seterusnya, kami belum mempelajari dengan baik tentang ini. Pertanyaan dari Bapak Taruna belum bisa kami jawab, saya nggak tahu ilmunya. Wallahu alam. Cukup Bapak? Sudah cukup Ustaz, sudah selesai semuanya pertanyaan Baik. Ustaz. Jadi kajian kita lebih ke arah masalah muamalahnya. Karena buku ini berbicara halal haram bisnis kontemporer, sedangkan masalah fikih kedokterannya saya kurang begitu paham. Dan tadi sudah kita sampaikan tentang batasan yang disampaikan oleh Majma' Fikih Islami terkait boleh dan tidaknya transaksi jual beli organ manusia. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.